Saudara, polisi menetapkan pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan sebagai tersangka. Motif tersangka karena kesal melihat respon korban saat berbicara dengan orang tua sesama rekan koas. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Unit 5 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Selatan, pelaku penganiayaan terhadap dokter koas Fakultas Kedokteran Unsri ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan sopir dari orang tua dokter koas junior yang diduga keberatan diberikan jadwal piket di libur Natal dan Tahun Baru. Aksi penganiayaan dipicu rasa kesal tersangka terhadap respon korban yang dianggap tidak sopan saat berbicara dengan orang tua dokter koas junior. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban. Kita laksanakan kegiatan proses penyidikan ini dengan secara profesional tentunya dan sesuai dengan alat bukti yang cukup yang kita dapatkan di TKP, aksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Diduga dipicu masalah pembagian jadwal piket malam Tahun Baru, seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan mengalami penganiayaan. Korban merupakan Chief Koas Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pelaku merupakan sopir rekannya sesama dokter koas. Penganiayaan diduga karena pihak pelaku tak terima mendapat jadwal piket yang bertepatan dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dia di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti. Pihak Universitas Sriwijaya mengecam penganiayaan yang dialami salah satu dokter koasnya. Pihak universitas membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi masalah. Sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh warga kampus, kami telah membentuk tim investigasi internal yang saat ini sedang bertugas bekerja untuk mengumpulkan data-data secara kronologi yang semestinya ada. Sebelumnya pihak pelaku meminta maaf dan ingin berdamai serta bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan. Tetapi keluarga korban meminta agar pelaku diproses hukum. Keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi harus masih beristirahat. Untuk masih pemulihan ya Pak? Masih pemulihan. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, ada Kombes Sunarto. Pak Sunarto, selamat malam. Pak Sunarto, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya saat ini pelaku sudah ditahan, Pak? Ya, terima kasih Mas Dipo. Terima kasih pemirsa Kompas malam sekalian. Benar bahwa tadi sudah ditetapkan tersangka terhadap pelaku penganiayaan, tersangka atas nama FD, dan saat ini di rutan Polda Sumatera Selatan. Artinya untuk proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Polda ini bisa dijabarkan, Pak Narto? Ya baik, bahwa penyidik Polda Sumatera Selatan bekerja secara profesional, proporsional menangani kasus ini sesuai dengan fakta hukum yang didapat. Ya, tersangka sudah kita tetapkan satu orang FD. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melengkapi berkas, termasuk juga kemudian kita akan
memeriksa beberapa saksi, lady dan orang tuanya, termasuk yang akan kita jadwalkan untuk kita mintai keterangan. Baik, artinya akan ada pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk lady dan orang tuanya. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Sampai saat ini penyidik memeriksa 4 saksi, termasuk korban dan rekannya, kemudian pegawai dari kafe, kemudian dari tersangka. Oke, artinya orang-orang yang mungkin mengetahui peristiwa tersebut sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan juga 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami ingin memastikan, Pak Sunarto, apakah betul orang tua dari Dr. Koas Junior cukup berpengaruh di Palembang, Pak? Nanti setelah kita panggil akan kita mintai keterangan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kasus ini. Ya. Termasuk mendalami latar belakang dari kedua orang tua. Begitu, Pak Narto? Ya, tentunya latar belakang dari kejadian tindak pidana penganiayaan ini. Baik. Sebelumnya ada upaya damai yang diajukan oleh pihak pelaku. Sejauh ini prosesnya bagaimana, Pak? Ya, ya disilakan saja kalau ada upaya damai dari yang jelas kedua belah pihak itu yang bisa yang berkepentingan untuk itu ya. Yang jelas kita menangani kasusnya, tindak pidananya kali ini pidana murni, kemudian kita pastikan proses hukum berjalan. Terakhir, Pak Narto, terkait dengan tindak pidana tentu akan didalami oleh polisi. Apakah sudah diketahui motif dari pelaku? Karena pelaku ini kan statusnya sebagai sopir dan ada majikannya juga di tempat. Apakah mungkin ada instruksi dari majikan tersebut kepada pelaku untuk menganiaya korban atau bagaimana, Pak? Ya, kalau dari tersangka mengaku bahwa modusnya adalah karena tersangka merasa tersinggung melihat sikap dan yang dianggap korban ini tidak sopan terhadap ibunya LD gitu, sehingga itu menimbulkan rasa kesal, emosi dan meluapkannya ke tindak pidana penganiayaan. Untuk kepada orang tuanya atau Ibu Sri yang ketemu janjian dengan korban, ini nanti akan kita ketahui setelah nanti mendatangi panggilan pemeriksaan nantinya tentunya. Baik, kita tunggu proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak dari Polda Sumatera Selatan. Terima kasih, Kombes Sunarto, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan. Sehat-sehat selalu.